Reno Susanto, SPD. CGP Angkatan 10. SDN 89 Singkawang. Mempersembahkan 3.1.A.8. Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran saya sampai saat ini pada program Guru Penggerak. Memperkenalkan, Reno Susanto, SPD CGP Angkatan 10. SDN 89 Singkawang. Pendamping, Ibu Eli Marliati Effendi, SPD, Kawud. Selaku fasilitator dan Ibu Lizawati, SPD, selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP membuat kesimpulan, sintesis, dari keseluruhan materi yang didapat, dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik koneksi antar materi. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga, utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan di samping menjelaskan kalau mengajarkan murid dalam pengetahuan akademik itu penting, tapi mengajarkan akan pembentukan karakter dan etika itu jauh lebih penting dalam mengembangkan potensi yang ada pada murid. Kaitan-kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini adalah bahwa dalam proses pembelajaran haruslah mengutamakan membangun karakter, khususnya etika yang di dalamnya adalah dasar dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab haruslah berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita, yaitu pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip yang harus kita anut, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dalam penggunaan prinsip ini khususnya dalam pengambilan keputusan haruslah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu juga prinsip yang digunakan haruslah berpihak pada murid yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat dipertanggungjawabkan sehingga nantinya dapat diambil keputusan yang memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekolah. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran hendaknya kita harus peka akan suatu kejadian, fenomena yang kita mampu memberikan kontribusi dalam pengambil keputusan berpihak pada murid terutama dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bersumber pada nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya secara tidak langsung sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pendidik, telah memberikan contoh kepada murid dalam mengambil keputusan bertanggung jawab secara bijaksana. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Makna dari kutipan di atas jika dihubungkan dengan pembelajaran yang telah saya alami pada modul ini, adalah modul ini mengajarkan kita untuk bagaimana berperilaku etis yang bersumber nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Dalam konteks pembelajaran, hal ini berarti bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, tugas kita tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga membantu murid untuk mengembangkan karakter dan perilaku etis yang baik. Panduan pertanyaan dalam rangkuman kesimpulan pembelajaran.
1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menuntun murid di sekolah. Dengan penerapan pemikiran KHD, saya yakin bisa menjadi guru yang merdeka dalam mengajar. Dengan merdeka mengajar, saya akan lebih menikmati proses pembelajaran dan tugas mengajar menjadi sesuatu yang membahagiakan dan tentunya bukan suatu beban. Ada 3 filosofi Triloka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu, Ing Ngarso Sumtulodo, seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan, Ing Madya Mangunkarsa, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dari tengah, Tut Wuri Handayani. Seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Yang artinya adalah seorang pemimpin, guru, harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Dengan mengetahui posisi diri kita saat ini diharapkan kita mampu untuk mengambil keputusan tepat sesuai dengan peran yang berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skills, akan menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid. Nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam dalam diri kita sebagai pemimpin. Dengan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban, maka nilai loyalitas, kejujuran dan integritas akan tergambar dalam keteladanan dalam setiap keputusan yang diambil.
Oleh karena itu, untuk dapat mengambil keputusan yang tepat diperlukan adanya prinsip, langkah-langkah yang diambil dan pendekatan yang benar sehingga keputusan yang diambil tersebut merupakan keputusan yang paling tepat untuk kepentingan bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Selain itu juga selama proses pembelajaran, pendampingan dalam pengujian pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching, bimbingan, yang dilakukan oleh fasilitator saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya. Dalam hal ini coaching adalah suatu proses kolaborasi dengan yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, dengan adanya peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri melalui alur tirta. Pada sesi coaching membantu pendidik untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga pada saat menentukan suatu permasalahan dilema etika seorang pendidik mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dengan berpihak pada murid. Jadi sesi coaching melalui tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Kemampuan dalam mengelola emosi sangatlah penting karena dalam akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan hendaknya berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan sebagai langkah dalam pengambilan keputusan. Melalui hal tersebut kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Sebagai pendidik yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusannya yang diambil harus mempertimbangkan banyak hal yang berpihak pada murid. Dalam hal ini perlunya memahami situasi dilema etika yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu juga, seorang pendidik yang memiliki kecerdasan sosial dan emosional yang kuat akan lebih siap untuk menghadapi permasalahan moral yang kompleks dalam konteks pendidikan. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk berempati dan kasihan dengan sudut pandang dari sisi siswa, sehingga menciptakan lingkungan kelas yang suportif dan menyenangkan. Ketika dilema etika muncul, guru dengan kesadaran sosial emosional yang kuat akan cenderung mempertimbangkan dampak emosional dari keputusan yang diambil terhadap siswa, sehingga dapat menghasilkan resolusi yang lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika akan mampu mengasah kemampuan seorang pendidik untuk memiliki sikap empati dan simpati. Dalam hal ini seorang pendidik yang telah terlatih akan memiliki rasa empati dan simpati yang baik sehingga diharapkan untuk dapat mengidentifikasi dan memahami akan paradigma baik itu masalah sosial atau dilema etika agar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijaksana dan berpihak pada murid. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral atau etika, maka saat membuat keputusan diambilnya berdasarkan pengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif maka keputusan yang diambil akan tepat, benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui nilai-nilai yang dianutnya tersebut seorang guru akan terbentuk menjadi pemimpin pembelajaran yang sesungguhnya atau orisinilitas pendidik yang memiliki jati diri yang mengedepankan moralitas dan etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Seorang pendidik atau pemimpin pembelajaran perlu mengedepankan pendekatan edukasi, kebijaksanaan, kejujuran dan seimbang dalam membuat sebuah keputusan.
Sehingga keputusan yang diambil mampu membuat nyaman semua pihak secara psikologis tanpa perlu menekankan hukuman, sanksi. Jadi hendaknya keputusan yang ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada penerapan dalam pembelajaran. Hal ini akan mempengaruhi keadaan di lingkungan sekolah. Pada setiap keputusan yang ambil semestinya harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal sehingga dalam pengambilan keputusan dapat berpihak pada murid. Jadi dalam pengambilan keputusan harus tepat, karena akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ketika saat pengambilan keputusan sebagai pendidik haruslah berlandaskan pada 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Ketika dalam memilih prinsip yang diambil tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami atau terjadi. Dalam setiap keputusan yang diambil tentunya pasti memiliki pendapat yang pro dan kontra dan juga resiko yang dihadapi sehingga itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tantangan dalam pengambilan keputusan yang biasa saya hadapi yang dilema etika biasanya akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman berakibat adanya pro dan kontra akan keputusan yang diambil. Dengan mencoba mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan mampu mengurangi perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak sehingga adanya perubahan yang ada di lingkungan sekolah. Perubahan paradigma tersebut akan tercipta melalui keputusan yang diambil bersama untuk meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Setiap keputusan yang dibuat akan memberi pengaruh terhadap pembelajaran yang alami murid. Dalam hal ini pengaruh tersebut bisa positif dan dapat pula negatif. Dalam pengambilan keputusan yang kita ambil melalui pengajaran memerdekakan murid, murid adalah terciptanya merdeka belajar. Dalam merdeka belajar murid diberi bebas berkembang dalam berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki atau dipilihnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun. Sebagai pendidik dan pihak sekolah, kita dapat membuat dan mengambil keputusan yang berpihak pada murid yang dengan memfasilitasi, membantu mengembangkan bakat dan minat yang ada pada murid. Sebagai contoh dalam proses pembelajaran di sekolah dasar dapat menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang memungkinkan murid untuk dapat berkreasi berdasarkan kemampuan dan minatnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi perlunya terintegrasi dengan KSE yang mampu mengasah keterampilan sosial emosional pada murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, harus bisa melihat dan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, maka murid akan mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Sebagai pendidik yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran untuk bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya serta menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Sebagai pendidik keputusan yang diambil haruslah membawa dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi murid. Jadi gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat dan valid dengan melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar atau salahnya. Dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 5 uji yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi dan uji panutan atau uji idola akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan valid sehingga tidak merugikan murid nantinya di masa datang. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah memahami akan pentingnya integritas dan etika anak nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik ketika membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mampu memberikan perubahan bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya.
Dalam setiap keputusan yang diambil haruslah mampu berpihak pada murid dalam pengembangan visi guru penggerak sehingga akan mengantarkan pada lingkungan yang berbudaya positif, kondusif, aman dan nyaman, well-being, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai salah satu bentuk merdeka belajar bagi murid adalah dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid akan terpenuhi sesuai dengan bakat, minat dan kecenderungan gaya belajarnya. Selain itu juga dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam memahami konsep dilema etika dan bujukan moral itu merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dalam kaitannya sebagai pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan dengan berpihak pada murid. Di sini saya juga mempelajari paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yaitu individu lawan kelompok, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term, dan adanya 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rules-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Selain itu juga dalam memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral perlu adanya 9 langkah yang harus dilakukan diantaranya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan, idola, pengujian paradigma benar lawan benar, prinsip. Pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Selain itu juga ada hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya pengujian yang tepat agar keputusan yang diambil membawa dampak baik itu jangka pendek maupun jangka panjang nantinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema hanya saja yang saya lakukan hanya sebatas berusaha pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan dan belum menerapkan 9 langkah pengujian keputusan. Di dalam penerapan pengambilan keputusan yang saya ambil hanya sebatas sesuai aturan dan tidak berdampak buruk atau merugikan untuk orang lain. Pada modul ini saya banyak sekali belajar bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dan benar dengan memahami 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga dalam pengambilan keputusan yang diambil harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep modul ini memberikan dampak yang besar bagi saya ketika mencoba menjadi pemimpin pembelajar dan mengubah pola pikir saya. Sebelumnya saya mempelajari modul ini dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan aturan-aturan dan mengutamakan kepentingan umum itu sudah cukup. Tetapi ternyata banyak hal yang perlu dipelajari sehingga keputusan yang diambil mampu berpihak pada murid. Dalam hal ini perlu dipelajari bahwa 4 paradigma dilema etika yang didasari atas 3 prinsip dengan menguji keputusan melalui 9 langkah yang dapat dilakukan. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk menerapkan di sekolah sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil lebih akurat tepat dengan selalu berpihak pada murid.
Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Dalam mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin sangatlah karena dalam modul yang dipelajari berkaitan dengan topik pengambilan keputusan, di sini kita ditanamkan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di modul ini juga mengajarkan saya memahami pentingnya integritas dan etika dalam proses pengambilan keputusan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip dan menguji keputusan melalui 9 langkah yang dapat dilakukan sehingga seorang pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid. Terima kasih. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian koneksi antar materi dari saya. Semoga koneksi antar materi yang saya buat bermanfaat. Salam guru penggerak.